Nah, inilah kesalahan para ustadz yang sering membahas Alkitab, padahal mereka tidak mengerti apa-apa tentang Alkitab. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya, Didit Yuli. Di channel ini kita akan belajar bersama-sama berapologetika. Terima kasih bagi Bapak Ibu, Saudara yang sudah mendukung channel ini hingga channel ini berkembang sampai sekarang. Nah, dalam kesempatan kali ini saya mau menanggapi ceramah seorang ustadz, yaitu Ustadz Firanda. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan beliau ini ya. Jadi beliau ini sering dalam kajiannya itu membahas Alkitab. Saya lama-lama kok kok nggak takut beliau gitu loh. Jadi jemaatnya itu lebih hafal kisah dalam Alkitab daripada kitab sucinya itu. Nah, apa yang dibahas oleh beliau kali ini itu lucu ya, sangat lucu, bahkan lebih lucu dari stand up komedi, mungkin lebih lucu juga dari saya. Nah, mari kita melihat video berikut ini. Jadi saya ingin menyampaikan bagaimana Adam versi Injil. Versi Injil. Kalau antum bawa Alkitab, silakan buka kitab Kejadian ya, ayat 1 dan seterusnya. Saya bacakan dari Injil ya. Biar antum tahu betapa indahnya Islam. Antum bisa bandingkan dengan Adam versi Injil alaihissalam. Judulnya manusia jatuh ke dalam dosa. Ayat pertama. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Jadi menurut Injil, hewan paling top siapa? Ular. Yang paling cerdas itu apa? Ular. Kalau kita biasanya kancil yang cerdas, ini ular yang paling cerdas. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Jadi iblis datang dalam bentuk apa? Ular. Tentulah Allah berfirman. Jadi syaitan berkata, wahai Hawa. Jadi Hawa yang digoda. Kalau dalam Al-Quran apa? Adam. Tentulah Allah telah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Benar kan Hawa? Lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pepohonan di dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Lihat. Di sini Hawa bercerita, Allah bilang sama kita, jangan kau Hawa dan Adam makan buah itu. Kalau makan nanti apa? Mati. Ternyata waktu mereka makan, mati atau tidak? Tidak. Berarti Allah ngibulin mereka. Paham atau tidak? Berarti dikibulin, ditakut-takutin. Waktu mereka makan, mereka tidak mati. Berarti Allah bohong dong. Ini yang buat narasinya ini salah dia waktu nyusun. Bagaimana teman-teman? Lucu? Lebih lucu dari stand up komedi. Yang pertama, Ustadz Firanda katakan bahwa ada kisah Adam dan Hawa versi Injil. Nyatanya tidak ada, tidak pernah ada Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes mencatat tentang kisah Adam dan Hawa. Yang ada itu di dalam kitab Kejadian. Jadi yang benar seperti itu ya. Nah, yang kedua, beliau tadi katakan bahwa Allah itu ngibulin Hawa ketika dalam cerita ini. Jadi Allah ngibulin Hawa atau Adam dan Hawa. Benarkah demikian? Mari kita melihat Alkitab. Siapa yang mengibuli Hawa? Nah, kita melihat di dalam Kejadian 2, pasal 16-17. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Allah memberi perintah atau larangan kepada manusia itu untuk tidak makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Karena kalau makan, pasti akan mati. Nah, kita akan melihat di dalam Kejadian 3. Siapa yang mengibuli manusia itu, yang mengibuli Hawa? Ayat yang keempat. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Jadi yang ngibuli manusia itu adalah ular, bukan
Allah. Karena Allah mengatakan kalau kamu makan buah ini, kamu pasti mati. Tapi ular membalikkan perkataan Allah. Kamu tidak akan mati. Sekali-sekali kamu tidak akan mati. Jadi yang ngibuli siapa? Ular atau iblis. Nah, kemudian kepada tuduhan yang lainnya bahwa Allah mengibuli, ternyata ketika makan buah itu manusia tidak mati. Nah, inilah kesalahan para ustadz yang sering membahas Alkitab, padahal mereka tidak mengerti apa-apa tentang Alkitab. Nah, menurut mereka seringkali berpikir bahwa kalau mereka Adam dan Hawa itu mati ya seketika itu langsung mati gitu ya. Padahal tidak seperti itu yang dikatakan di dalam Alkitab. Nah, memang pada dasarnya manusia itu Adam dan Hawa memang benar-benar yang pertama itu mengalami kematian secara fisik. Nah, kalau seandainya Adam dan Hawa tidak makan buah itu, apakah mereka hidup kekal? Ya mungkin saja, karena perintahnya adalah jangan makan buah itu. Kalau kamu makannya pasti mati. Ya kalau mereka tidak makannya, pasti mereka tidak mati. Nah, ini butuh kajian yang lebih dalam lagi untuk menjelaskan bagian ini. Dan kemudian yang pertama tadi itu sudah jelas ya, bahwa Adam mengalami kematian secara fisik. Di mana ayatnya? Kejadian 5 ayat yang kelima. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Memang manusia mengalami kematian secara fisik yang pertama, tapi tidak saat itu juga. Yang pasti mereka mati. Adam mati dikatakan umur 930 tahun di dalam Kejadian 5 ayat yang ke-5. Yang kedua, manusia mati secara rohani. Jadi dulu ketika manusia belum jatuh di dalam dosa, mereka memiliki hubungan yang baik dengan Allah. Mereka bisa langsung menghadap Allah kapan saja, bercakap-cakap seperti biasa gitu ya. Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, mereka tidak lagi memiliki hasrat untuk bertemu dengan Allah. Karena kecenderungan manusia berdosa adalah menuruti keinginan dagingnya dan menentang Allah. Jadi terpisah dari Allah. Itu pengertian mati yang kedua. Kemudian kematian yang ketiga, manusia mengalami kematian kekal. Jadi firman Tuhan katakan bahwa upah dosa adalah maut. Nah, kematian kekal ini manusia karena dosa-dosa yang dilakukannya itu harusnya mereka masuk ke neraka. Mereka harusnya mendapatkan hukuman kekal sebab upah dosa adalah maut. Tapi kabar baiknya adalah Allah mengutus Sang Putra untuk datang ke dunia ini untuk menjadi penebus bagi manusia berdosa ini. Nah, itulah kenapa Allah mengutus putranya datang ke dunia ini. Dengan satu tujuan, supaya manusia yang berdosa ini, yang percaya kepadanya, kepada nama Yesus itu, tidak binasa, melainkan mendapatkan hidup yang kekal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikian penjelasan dari saya, semoga ini bermanfaat dan memberkati kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.